3B ya. Jadi buat teman-teman gak usah mikirin flapnya deh, biar nggak susah, biar nggak bingung. Jadi dilihat dari bone exposure-nya aja. Benar, di sini ada bone exposure ya. Berarti dia 3B nih. Nah, yang bone exposure itu kan ada dua, antara 3B atau 3C. Nah, 3C itu ada keterlibatan vaskuler. Nah, kita lihat keterlibatan vaskuler dari mana? Dari arteri radialisnya, arteri brachialisnya teraba atau tidak. Berarti nih tidak ada keterlibatan vaskuler. Gitu ya. Gitu teman-teman. Jadi gitu aja. Jadi flapnya nggak usah dipikirin deh. Mikirinnya bone exposure sama keterlibatan vaskuler gitu ya. Kalau belum ada bone exposure berarti grade 3A. Kalau udah ada keterlibatan bone exposure berarti grade 3B. Kalau udah ada keterlibatan vaskuler berarti 3C. Gitu aja, gampang ya. Benar, berarti ini grade 3B. Nah, kalau grade 3B antibiotiknya apa nih yang dikasih? Grade 3B berarti antibiotik yang bisa dikasih apa tuh? Izin Kak, mungkin tadi cefalosporin generasi 1 sama ada tambahan aminoglycosidanya. Betul, cefalosporin generasi 1 dan aminoglikosida. Gitu, karena dia udah grade 3 ya. Gitu. Analgesiknya kasih apa? Bisa kasih ketorolak, Kak. Ya, bisa ketorolak ya. Dia analgesik kuat ketorolak tuh. Biasanya, karena dia kan fraktur nyeri banget ya. Jadi bisa dikasih analgesik kuat ketorolak. Mantap. Kita lanjut nomor 5, tata laksana definitif pada kasus. Nah, tadi tata laksana definitif. Tadi yang manajemen fraktur ada 4F. 4F, 4R. Apa aja tuh? R yang pertama. R yang pertama apa tadi? Recognition ya, Kak. Tuh, recognition. Jadi kita harus kenalin dulu. Diagnosis dulu. Habis recognition diapain tuh? Reduction, retention, rehabilitation. Mantap, reduction. Terus retention. Sama rehabilitation. Nah, kalau pada kasus, kira-kira teman-teman mau usul terapi apa? Tata laksana diapain nih? Kan dia fraktur terbuka, grade 3B. Berarti kan kita harus reduction, retention. Nah, pakai apa tuh? Mau yang mana tata laksananya apa? Operasinya? Dia kan grade 3B nih. Nah, mungkin pertama yang open reduction ya, Kak. Betul. Kan dia kan terbuka, maksudnya lukanya kan frakturnya terbuka. Maka kalau misalkan mau close reduction, bisa resiko kena pembuluh darah, ya kan? Maka kita lakukan open reduction. Terus retentionnya yang apa nih? Retentionnya gimana? Kalau dia grade 3B, cara imobilisasi yang baik, kan dia udah dioperasi. Berarti kan ada dua pilihan. Mau ORIF apa OREF. Nah, kalau grade 3B, ORIF apa OREF? OREF ya, Kak. Iya, betul ya. Jadi dia external fixation. Jadi si external fixation ini dia lebih stabil gitu karena dia besi-besinya tuh di luar. Walaupun secara kalau kita lihat sekilas tuh kayak serem banget ya, tapi dia lebih stabil. Nah, makanya perlu dilakukan external fixation. Selanjutnya, habis dilakukan OREF,
Lanjut ke fisioterapi ya, untuk mengembalikan fungsinya, fungsi anatomisnya. Gitu deh, mantap. Gimana teman-teman, ada yang masih mau ditanyain? Masih ada yang bingung? Jadi fraktur ini nggak bingungin ya. Gampang lah, fraktur. Izin Kak, mau nanya. Boleh. Saya masih bingung Kak, kenapa tadi jawabannya kenapa tidak close redaction, tapi dipilih open redaction. Oh gitu. Kenapa dia open reduction ya? Ya. Jawabannya karena dia fraktur terbuka. Gitu. Jadi kalau misalkan yang close reduction itu hanya boleh dilakukan kalau fraktur yang tertutup. Coba kita buka lagi ya. Nah, fraktur yang tertutup juga ada syaratnya nih. Mana ya, di sini ada nggak ya? Ini retention ya. Nah, oh nggak ada yang aku sebutin ya. Jadi kalau misalkan yang close reduction itu dia biasanya dilakukan pada tutup dan dipastikan tidak ada keterlibatan jaringan lunaknya. Jadi dia tidak menyebabkan kerobekan sudah yakin nih dia nggak ada kerobekan di jaringan lunak sekitarnya. Nah, itu masih boleh dilakukan close reduction gitu. Jadi cuma digeser dikit doang, displacementnya juga nggak besar, nggak banyak. Itu bisa bisa menggunakan close reduction. Cuma di sini kan kasusnya dia fraktur terbuka. Kemudian displacementnya jelas ada displacementnya jauh karena tulangnya sampai mencuat kayak gitu. Makanya di kasus ini dilakukan open reduction. Kayak gitu. Kasus-kasus diskusi itu. Oke. Ada yang mau? Yang bertanya, Kak. Boleh. Gimana? Kak, mungkin mau bertanya kalau misalnya nanti ada tanda-tanda yang melibatkan adanya misalnya mengarah ke neurologi, misalnya dirasakan tangannya tidak berasa dan lain-lain, itu kira-kira apa yang harus kita tata laksana tambahan yang kita harus berikan ya, Kak? Oh iya, kalau misalkan dicurigai ada keterlibatan vaskuler ya. Gini, kalau misalkan ada fraktur, terus curiga ada keterlibatan vaskuler, yang harus dilakukan adalah periksa tanda-tanda lainnya. Jadi kalau misalkan teman-teman udah curiga nih, ada jadi baal misal tangannya. Wah, ini pertama, tapi kalau misalkan kasusnya fraktur yang tertutup, teman-teman harus curiga ke arah komplikasi sindroma kompartemen. Ini ya. Jadi kalau misalkan teman-teman pernah dengar kalau misalkan sindroma kompartemen itu tanda-tandanya apa? Jadi kalau misalkan kasus yang fraktur tertutup ya, ini kita tambahin ini tambahan. Kalau misalkan belum pernah dengar, nggak apa-apa buat tambahan info aja. Ada komplikasi tadi sindroma kompartemen. Ini kita bahas fraktur tertutup. Nah, jadi kalau misalkan ada fraktur tertutup, biasanya ada komplikasi ke sindroma kompartemen. Nah, sindroma kompartemen itu apa? Jadi di dalam di dalam ada kumpulan susunan otot gitu ya. Otot dan di tengahnya ada vaskuler dan saraf.
Nah, ketika terjadi fraktur yang tertutup, di situ ada hematom ya, perdarahan. Nah, berarti kan ada peningkatan cairan di situ ya, ada peningkatan tekanan di dalam kompartemen gitu. Dalam kompartemen itu ada otot, ada vaskuler, ada nervusnya gitu ya. Ketika ada peningkatan tekanan di kompartemen, itu itu aliran darah ke perifer akan berkurang. Nah, kemudian juga bisa menyebabkan penekanan pada nervusnya. Makanya biasanya tandanya itu salah satunya tadi yang disebutin. Ada parestesi ya. Ada parestesi. Kemudian ada bisa juga disertai dengan paralisis. Gitu ya. Kemudian ini kan dia bisa mengenai nervus. Kemudian juga bisa melibatkan vaskuler. Tandanya dia akan pale atau paler. Bisa pucat atau malah merah banget. Kemudian pulselessness dan pain. Nyerinya hebat. Nah, ini dia. Tanda-tanda sindroma kompartemen itu ada ini. 5P. Nah, tadi ya, kalau misalkan ada sindroma kompartemen ini, tanda-tandanya tadi, misalkan dia parestesi, jadi paralisis, jadi lemah gitu ya. Kemudian pucat, CRT-nya lebih dari 2 detik, gitu, nadinya tidak teraba, kemudian nyeri. Nah, ini tanda-tanda sindroma kompartemen, langsung apa? Langsung konsul ke dokter bedah ortopedi. Gitu. Tata laksana yang bisa kita lakukan itu ya, tadi konsul. Karena harus operasi cito. Nah, kalau misalkan pada fraktur terbuka, terus dia ada ini, keterlibatan nervus, misalkan dia bisa tadi jadi baal, parestesi, atau malah jadi tidak bisa gerak. Nah, tata laksana kita bisa lakukan apa? Ya nggak bisa apa-apa juga, maksudnya cuma ya rujuk aja gitu. Yang bisa kita lakukan tadi adalah yang bisa kita tata laksana itu adalah di perdarahannya tadi. Kalau misalkan ada perdarahan yang aktif, maka kita harus hentikan. Kemudian kalau misalkan ada yang terbuka, luka terbuka, maka harus kita tutup gitu. Kalau misalkan udah ada keterlibatan saraf, nah itu udah dari tata laksana awalnya udah nggak bisa diapa-apain lagi, rujuk aja gitu, konsul kayak gitu ya. Oke. Itu kalau misalkan ada keterlibatan sarafnya ya. Ya, terima kasih banyak penjelasannya. Mungkin maunya tadi aku sendiri masih agak bingung cara bedain dari gambar itu merupakan fraktur terbuka atau tertutup itu gimana ya, Kak? Oh, dari radiologinya ya berarti ya? Dari radiologinya. Oh ya, oke. Kalau misalkan dari radiologi, membedakannya itu dilihat dari fragmen tulangnya sih. Ini kan kebetulan bawahnya nggak kelihatan ya. Kalau misalkan nanti teman-teman cari lagi, misalkan dia tulangnya masih di sini, gitu ya, berarti ini bisa dilihat, kalau cuma ada gambar doang ya, maka kita bisa bilang fraktur tertutup. Gitu. Kalau misalkan dari radiologi udah kelihatan jelas nih, tulangnya ke sini nih, mengsol ke sana nih. Nah, berarti ya udah otomatis berarti dia fraktur terbuka. Tapi misalkan cuma dapat informasi begini, nggak tahu apa-apa, kalau misalkan ada informasi kayak gini tapi di anamnesis dibilang ada luka, nah maka di sini masuk ke fraktur yang terbuka. Kayak gitu. Jadi kalau misalkan ada anamnesis dan ada radiologi, kita harus baca anamnesisnya juga nih. Pemeriksaan fisik. Kalau ada pemeriksaan fisik dan radiologi, maka kita harus lihat pemeriksaan fisiknya juga. Jadi jangan cuma lihat radiologinya doang. Pemeriksaan fisiknya kita lihat apakah ada luka atau tidak di daerah frakturnya. Gitu. Kalau misalkan bilang ada, tapi gambarnya begini, ya maka kita bilang dia frakturnya terbuka. Gitu. Kenten nak kenten. Gitu ya. Yang rekam.
Baik Kak, makasih banyak penjelasannya. Mungkin aku mau izin recap untuk tata laksananya boleh nggak Kak? Untuk Boleh banget, mastiin. boleh banget. Gimana? Jadi untuk pertama kan kita harus melihat kita diagnosis dulu ya yang primary tadi yang ABCDE-nya. Betul. Setelah itu kita yang kita lakuin kedua langsung lihat ininya ya Kak, langsung lokalis di bagian tangannya sendiri itu di bagian mana dan lain-lainnya kita tentuin dulu gitu ya Kak. Ya, betul. Pemeriksaan lokalisnya ya, di ekstremitas. Terus? Baik, setelah itu kita lihat kalau ada tanda-tanda perdarahan dan lain-lain. Kalau ada mungkin bisa kita, kalau untuk perdarahan sendiri misalnya ada luka itu kita berarti reduksi dulu ya Kak, baru kita perbaiki lukanya. Maksudnya? Tadi kan untuk yang ada 4 4R, itu ya. recognition. Heeh. Berarti kita reduction dulu ya Kak, baru nanti kita perbaiki lukanya itu setelah kita reduksi itu yang bisa dari luar atau dari dalam itu, atau setelah kita reduksi baru kita misalnya kalau ada luka kita perban dan lain-lainnya itu kapan ya Kak dilakuinnya? Oh, perbannya dan lain-lain ya. Em, Kalau untuk luka. jadi kalau misalkan tata laksana awalnya ya, untuk tata laksana awal yang bisa dilakukan itu, kalau misalkan ada luka, sebenarnya itu harus dibebat tekan dulu, gitu. Misalkan nih pada kasus ini, dia kan ada tulang yang mencuat. Dilihat ada perdarahan aktif atau enggak. Nah, kalau misalkan ada perdarahan aktif, dibebat tekan. Jadi dibalut sambil ditekan, gitu ya. Nah, tekan itu kan dia sekaligus mengimobilisasi ya. Sekaligus mengimobilisasi sampai pasien tersebut ke dibawa ke ortopedi gitu, ke spesialis. Jadi reduksi dan retention untuk definitif itu dilakukan oleh si dokter spesialisnya kayak gitu. Ini kita pelajari secara manajemennya aja. Prinsipnya manajemennya itu ada 4 tadi. Cuma kalau misalkan pada pada penerapannya itu tadi kan dari ABC ya, ABC primary survey, ABCDE. Udah kita pastikan aman, terus kita ke secondary survey. Secondary survey itu anamnesis ya, ampel, kemudian masuk ke pemeriksaan fisik. Nah, pemeriksaan lokalis itu masuk di secondary survey gitu ya. Pemeriksaan fisik yang status lokalis masuk di secondary survey. Nah, terus sudah nih sampai lengkap head to toe secondary survey-nya. Kemudian habis itu tadi pemeriksaan fisiknya, terus baru ke pemeriksaan penunjang. Nah, tata laksana kalau udah primary survey-nya aman, berarti kita perdarahannya kan nggak ada. Nah, untuk tata laksana frakturnya itu sendiri, itu kalau misalkan ada lukanya bisa dibersihkan. Pertama lukanya dibersihkan dulu. Kalau lukanya kecil ya, lukanya dibersihkan dulu. Kalau ada perdarahan aktif, maka tadi dibebat tekan. Gitu. Kemudian kalau misalkan ada tulang yang mencuat, itu harus diamankan ujung tulang yang tajamnya itu. Teman-teman pernah ingat nggak? Ada mitella donat, bentuknya donat gitu ya. Jadi mitella dibikin gulungan-gulungan gitu, nanti membentuk donat. Di situ untuk melapisi di bagian ujung tulang yang tajamnya tadi. Kalau ada tulang yang mencuat, kan kasus ini ada tulang mencuat ya. Gitu. Diberikan itu tuh tadi untuk supaya dia hilang. Nah, untuk supaya tulangnya itu dia tidak bergerak, satu imobilisasi tadi ya, supaya tulangnya juga tidak mencederai jaringan lunak yang lainnya. Selanjutnya baru dibidai, gitu sih. Kalau misalkan imobilisasi awal yang pertama, jadi dari kita itu tidak boleh mereduksi dulu, gitu. Langsung ke imobilisasinya tadi ya, bidai gitu ya. Terus atau misalkan sling, misalkan di tangan, setelah dibidai terus dikasih sling, kayak gitu juga bisa.
Itu tata laksana awal. Kemudian baru ke ini analgesiknya, obat-obatannya, medikamentosanya, analgesik dan antibiotik. Gitu. Jadi beda ya tata laksana awal dan tata laksana definitif. Definitif berarti dilakukan oleh spesialis, awal berarti bisa dilakukan sama kita. Gitu, teman-teman. Ya, terima kasih banyak penjelasannya, Kak. Mungkin terakhir aku mau nanya, kalau untuk yang anti nyeri tadi berarti dikasihnya setelah kita udah bidai itu ya, Kak, baru diberi anti nyerinya. Iya, biasanya sih kayak gitu. Kita amankan dulu, imobilisasi dulu, baru. Baik, Kak. Terima kasih banyak penjelasannya. Oke. Kira-kira ada yang masih mau bertanya, teman-teman? Ada yang masih bingung? Izin bertanya, Kak. Ya, boleh. Ya, saya ingin bertanya terkait misalkan diagnosis banding pada fraktur tuh pembagiannya gimana ya, Kak? Atau berdasarkan dari dia terbuka atau tidak atau tertutup atau komplit inkomplit atau bagaimana ya, Kak? Kalau misalkan ditanya diagnosis banding. Oh iya. Kalau diagnosis banding ya, diagnosis banding dari fraktur. Kalau misalkan dia frakturnya tertutup, kita masih bisa diagnosis banding dengan dislokasi. Dislokasi, kemudian misalkan sama ini diagnosis banding kalau misal fraktur tertutup tuh bisa apa sih sprint yes. Bentar itu yang stretch pada otot itu sprint sama splint itu ya. Bentar. Oh, strain, maaf. Sprain sama strain. Jadi masih bisa didiagnosis banding itu. Jadi kalau fraktur tertutup masih bisa didiagnosis banding dengan dislokasi dan sprain. Kalau sprain itu kan dia cuma robekan otot doang ya. Itu juga bisa menyebabkan hematom. Gitu. Cuma kalau udah fraktur terbuka itu diagnosis bandingnya bisa dengan diagnosis bandingnya mungkin bisa dengan komplikasinya ya. Disertai dengan sindroma kompartemen, misalkan apa, disertai dengan gitu ya. Gitu sih kalau misalkan udah fraktur terbuka jelas ya kelihatan. Kayak udah definitif gitu. Paling gitu sih untuk diagnosis bandingnya. Oh, baik, Kak. Berarti nggak ada yang kayak spesifik gimana gitu ya? Iya, enggak. Paling itu tadi, kalau misalkan dia fraktur tertutup, masih bisa dia diagnosis bandingnya ke sprain sama dislokasi doang. Gitu. Oke, makasih, Kak. Oke. Oke, ada yang mau tanya lagi? Mungkin satu pertanyaan lagi kalau misalkan masih ada yang bingung. Izin bertanya, Kak. Boleh. Isra ya, gimana? Aku masih bingung nentuin yang proksimal sama distalnya itu kan takut kebalik-balik, Kak. Kan kalau misalkan tadi yang radiologi, nah itu kan yang nggak adanya yang bawah. Berarti nanti kita nyebutnya sepertiga proksimal. Tapi kalau misalkan kalau sepertiga distal berarti yang nggak ada tuh yang atasnya gitu ya, Kak. Oh iya, masalah nggak adanya ya. Itu takut kebalik. Makasih, Kak. Oh iya, oke. Sama-sama nih ya. Jadi intinya mah gini ya, karena aku nggak ada gambar ini ya, yang ini aja. Kan pembagian tulang itu, pembagian fraktur sih lebihnya. Itu dia dibagi menjadi 3 bagian kan. Ini. Nah, ini sepertiga. Kalau di sini frakturnya berarti ini sepertiga proksimal.
gitu ya. Kalau misalkan di sini sepertiga tengah apa mid atau mid ya. Nah, yang ini sepertiga proksimal. Jadi radiologinya itu dia nggak mesti tulangnya hilang ya. Bisa aja dia cuma geser dikit doang, agak ke atas nih. Batasnya berarti dia sepertiga proksimal. Kalau di tengah-tengah sini berarti sepertiga tengah. Kalau agak di ujung berarti sepertiga proksimal. Misalkan di sini banget nih. Nah, itu teman-teman bilangnya distal aja, nggak usah sepertiga. Gitu. Atau malah misalkan di sini frakturnya berarti di kondilus. Gitu ya. Jadi nggak mesti sepertiga ya. Dan nggak mesti hilang tulangnya ya. Oke. Itu ya teman-teman, karena udah malam juga. Semoga apa yang disampaikan malam ini bermanfaat. Semoga dimudahkan ujian SOKA-nya teman-teman lulus 100% dan dapat pengujinya yang baik-baik ya. Amin. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya, atas keaktifannya. Semoga bermanfaat. Saya tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih Kak. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak ya. Ya, sama-sama.